Halo, sehat Ibu? Gak pakai sini kan? Satu mesin Excel sudah. Baik, Bapak Ibu yang sekalian, insyaallah kita akan mulai kajian kita pada pagi hari ini. Untuk yang ibu-ibu mungkin agak lebih maju di sebelah sini biar lebih apa? Insyaallah sehat semua. Maju saja kalau yang nggak terlalu lebar-lebar dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulahu ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah di pekan keempat di bulan Agustus di tahun baru ya Bu ya. Masih tanggal 2 atau 3 ini Bu? 3 insyaallah, tanggal 3 Hijriah awal 3 Muharram. Alhamdulillah kita mengawali tahun kita dengan segala kebaikan dan mudah-mudahan di tahun yang baru ini Allah senantiasa berikan kita kemudahan-kemudahan dan kemudian Allah angkat segala musibah dan segala kesulitan yang ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya beserta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Dan insyaallah untuk ke depan pekan keempat kajian kita insyaallah akan diisi oleh Ustaz Edison, insyaallah Ustaz ya. Dan insyaallah dia juga sudah menyanggupi, dan insyaallah beliau untuk kajiannya seputar tentang sejarah Nabi, sirah nabawiyah seperti itu. Dan Bapak Ibu berbahagia, marilah bersama-sama kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum mulai tanya kabar dulu. Gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Ini bapak-bapaknya ya lumayan alhamdulillah. Kami selalu juga. Baik, insyaallah telah hadir Ustaz Edison Edi Afrian yang akan menyampaikan materi tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke SAW ke Madinah insyaallah, dan beliau akan memaparkan apa faedah-faedah dan apa makna
hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah seperti itu, baik kepada surat ihsan di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, kita pagi ini bisa berkumpul di aula Dewan Dakwah Provinsi Lampung ini dalam rangka melakukan kajian-kajian. Mudah-mudahan kajian-kajian yang kita lakukan setiap Sabtu pagi ini menghantarkan kita pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu sekalian jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah berada pada tanggal 3 bulan Muharram 1442 Hijriah. Tak terasa sudah 1 tahun Allah bentangkan waktu pada kita selama 1441 Hijriah. Kita berdoa mudah-mudahan semua amal soleh kita di tahun 1441 Hijriah Allah terima. Semua kelalaian dan kehilapan kita mudah-mudahan Allah ampuni. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, kenapa peristiwa hijrah menjadi tolak ukur penanggalan Islam? Maka penanggalan Islam itu disebut dengan tahun Hijriah. Perdebatannya panjang dulu. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau penanggalan Islam itu diawali dari lahirnya Nabi. Ada lagi yang usul bagaimana kalau penanggalan Islam itu dari Nabi diangkat menjadi Rasul. Tidak. Sepakat para sahabat adalah hijrah. Kenapa hijrah yang menjadi awal penanggalan tahun Islam? Karena hijrah ini adalah titik tolak kemenangan dakwah Nabi. Kalau kita melihat dakwah Nabi selama 13 tahun di Makkah, secara kuantitas tidak berhasil. Gitu. Bagaimana tidak? Yang masuk Islam di Makkah itu tidak banyak. Kemudian sebagian besar yang masuk Islam itu adalah kaum du'afa. Maka sepakat para ahli sejarah, Islam di Mekah itu ketika itu selama 13 tahun itu sangat lemah. Maka begitu mudah saja orang kafir Quraisy mau menyiksa, mau membunuh gitu. Maka lihat bagaimana penderitaan-penderitaan para sahabat. Sumayyah, syahidah pertama dalam Islam, itu disiksa oleh tuannya. Dipaksa keluar dari Islam, dipaksa mengatakan yang buruk tentang Nabi. Sumayyah bertahan, dia tidak mau melakukan semua permintaan tuannya, akhirnya ditombak kemaluannya sampai tembus ke ulu hatinya. Maka syahidah pertama dalam Islam itu seorang wanita. Maka kalau bicara mujahid, wanita itu kadang lebih kuat. Karena contoh dalam Islam, orang yang mati pertama kali karena agamanya itu seorang wanita. Maka jangan heran Pak, kalau pengajian lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Karena lebih militan kaum perempuan. Nggak di kota, nggak di desa ini. Kalau ibu-ibu pengajian itu sampai bikin seragam segala nih. Kalau kita nggak ada bapak-bapak seragam pengajian itu nggak ada. Ya. Bagaimana Bilal bin Rabah ditimpa oleh batu, nggak ada yang berani menolongnya. Abu Bakar akhirnya membeli Bilal bin Rabah supaya dia terbebas dari penyiksaan. Ya kan? Bahkan sahabat utama Habab bin Al-Ads nangis di hadapan Nabi, ya Rasul, mata Nasrullah, ya Rasulullah, kapan datang pertolongan Allah? Kok gini amat kita ya Rasul? Berurai air mata sambil nangis. Bayangin bapak-bapak gede gagah nangis di depan Nabi. Ya Rasulullah, mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah itu? Kami yakin bahwa Allah akan tolong kita, tapi kapan itu ya Rasul? Bayangkan betapa lemahnya umat Islam di Makkah itu.
Maka dalam kondisi seperti itu Nabi sudah mulai berpikir kemana para sahabat harus diungsikan. Karena Nabi nggak tega melihat para sahabat disiksa seperti itu. Maka ada 2 kali hijrah sebelumnya, yaitu hijrah ke Ethiopia, Habasyah ketika itu namanya. Rajanya terkenal adil, Najasyi. Seorang Nasrani yang taat, dia menolong kaum muslimin yang hijrah ke situ. 2 kali, 2 rombongan sahabat Nabi dihijrahkan ke Habasyah ini. Kemudian terjadi peristiwa embargo ekonomi. Bagaimana orang kafir Quraisy membuat undang-undang bahwa semua penduduk Makkah tidak boleh iba, tidak boleh melakukan hubungan muamalah, nggak boleh jual beli, nggak boleh hutang piutang, nggak boleh saling menikah, nggak boleh jual beli, nggak boleh semuanya. Secara muamalah nggak boleh melakukan hubungan dengan Bani Hashim, dengan Bani Abdul Manaf. Subhanallah, dan itu diundangkan. Dan undang-undangnya itu ditempel di dinding Ka'bah. Subhanallah, 3 tahun lamanya para sahabat kena embargo ekonomi ini. Sehingga banyak yang bercerita, ketika itu apa yang bisa kami makan, kami makan. Ketemu kaktus kami makan. Ada sahabat yang merendam tongkatnya. Kalau sudah lembut bagian ujungnya, lapuk ujungnya, itu yang dimakan. Subhanallah, kita belum pernah makan tongkat. Belum pernah. Ada yang mau pipis tengah malam, diinjaknya ada lembut-lembut. Dilihat, apa lembut-lembut? Rupanya kikil. Kikil. Dibersihkan oleh sahabat. Nggak dimakan kikilnya. Kikil kan jarang yang lurus. Biasanya agak melengkung begitu. Itu dibersihkan oleh para sahabat, diisi air. Jadi kalau pagi ini diisi air, besok pagi lemak-lemaknya itu sudah ada yang agak larut ke air itu. Itu diminum oleh para sahabat bersama-sama, dikit-dikit gitu. Allahu Akbar. Sehingga para sahabat berkata, demi Allah, tidak ada di antara kami yang buang kotoran ketika itu, melainkan kotoran kami sudah seperti kotoran ternak. Lihatlah, luar biasa penderitaan para sahabat, saking lemahnya kaum muslimin ketika itu. Allahu Akbar. Sehingga Nabi satu saat bermimpi. Dia mimpi datang ke sebuah tempat yang banyak tumbuhannya. Nabi tidak tahu banyak tentang lingkungan di sekitar Jazirah Arab. Yang beliau tahu daerah yang subur itu Taif. Saya bersyukur beberapa kali umroh dan diminta untuk mengantar jamaah ke Taif. Taif. Kata Nabi, Taif itu adalah selembar tanah Syam di bumi Hijaz. Kenapa? Karena Taif ini berbeda dengan Jazirah Arab pada umumnya. Jazirah Arab pada umumnya panas, terik dan kering. Sementara Taif ini dingin, kayak Tanggamus. Persis kalau kita di Gisting lah kayak gitu dinginnya. Sama kayak kalau kita di Sekincau kalau Lampung Barat. Dingin. Saya pertama kali ngantar jamaah ke Taif kaget ketika buka pintu bis. Biasanya kalau kita ngantar jamaah ini, kalau buka pintu bis itu kita seperti buka open kalau bikin kue itu. Panas, muka kita tertampar oleh hawa panas. Itu tidak. Di Taif ketika dibuka dingin sejuk. Allahu Akbar. Saya ngelihat ada pohon labu siam. Ada pisang. Ada kates. Bahkan ada yang jual min. Jual min itu satu ikat cuma 5 rial. 5 rial. 5 rial. Saya bilang jual apa deh? Daun apa? Daun min. Lalu di Lampungnya udah susah cari min itu. Di sana luar biasa banyak jual min. Cuma 5 rial segini. Bahkan saya ngelihat ada yang goreng kacang. Saya kebayang waktu zaman saya kecil nonton layar tancap. Tukang kacang itu ya. Allahu Akbar, ini subhanallah, itu Taif. Taif. Sehingga Nabi berpikir, oh Allah perintahkan, karena mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Sehingga Nabi berpikir, Allah perintahkan aku hijrah ke Taif. Maka diajaknya anak angkatnya, Zaid bin Harithah namanya. Berangkat dia bersama Zaid bin Harithah menuju Taif. Dia temui 3 tokoh sentral di Taif. Kalau bahasa kita sekarang, Nabi sebenarnya sedang mencari suaka politik. Kenapa? Karena jiwa beliau sudah terancam di Makkah. Sayang beribu sayang, yang beliau dapatkan di Taif adalah penghinaan penduduk Taif. Apa kata tokoh-tokoh Taif itu? Emangnya Allah nggak nemu orang lain selain kamu? Kok kamu yang diangkat jadi nabi? Allahu Akbar. Nggak cukup sampai di situ. Nabi memelas, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidak menerima Islam nggak apa-apa, tapi tolong rahasiakan kedatanganku ke Taif. Kata orang Taif, enggak. Kami sudah menyiapkan para pemuda
untuk menyambut, untuk menghantarkan kau pulang. Allahu Akbar. Ketika Nabi keluar dari rumah pembesar Taif ini, rupanya para pemuda sudah berbaris sepanjang jalan, bawa batu. Nabi ditimpukin oleh mereka, persis seperti anjing kura yang diusir dari sebuah kampung. Zaid bin Harisah berusaha menghalangi itu. Dia halangi badan Nabi, tapi dari semua arah batu itu. Sejarah mencatat sendal Nabi berubah warnanya menjadi merah karena darah yang mengalir dari tubuh beliau. Dan sepanjang jalan dikejar, ditimpukin. Akhirnya Nabi masuk ke sebuah kebun anggur. Ada kebun anggur yang buahnya sedang ranum ketika itu. Nabi masuk ke situ. Kenapa? Untuk menghindari timpukan batu. Saya nggak mungkin mereka nimpukin lagi kalau sudah berada di kebun anggur, rusak kebun anggur orang. Nabi pun tersungkur di situ. Berurai air mata beliau. Ya Allah, kemana engkau akan hadapkan aku? Akankah engkau hadapkan aku pada musuh yang bermuka masam atau musuh yang bengis pada aku? Ya Allah, kata Nabi, tidak peduli aku dengan itu semua. Yang penting engkau jangan murka kepada aku. Allah. Lihat. Maka ini menjadi ibrah bagi kita. Setiap kita merasakan sesuatu yang tidak kita sukai, pada Allah mengadu terlebih dahulu. Ya Rabb, penderitaan ini akan kecil di hatiku, asal ini bukan karena kemurkaanmu padaku. Yang musibah besar itu, walaupun musibahnya kecil, kalau itu karena Allah murka, ini yang perlu kita waspadai. Kita dapat musibah, tapi musibah itu karena memang Allah murka sama kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tapi sebesar apapun ujian, kalau itu ujian bukan karena murkanya Allah, kecil ujian itu. Kecil. Dan itu yang dicontohkan Nabi. Ternyata kebun anggur itu milik penduduk Makkah. Utbah bin Rabi'ah namanya. Musuh Nabi. Dia tokoh Quraisy juga. Orang yang sangat memusuhi Nabi juga. Tapi lihatlah, hebatnya orang dulu. Melihat Nabi berdarah-darah, muncul iba di hatinya. Maka diambilnya beberapa tundun anggur, berikan pada orang itu. Disuruhnya pembantunya memberikannya pada Nabi. Lihatlah. Ada orang Islam itu yang kalau sudah benci benar itu sampai mati benci. Ada. Orang kafir Quraisy itu, disitulah hebatnya orang kafir Quraisy. Dia benci betul sama Nabi. Tapi melihat Nabi menderita seperti itu, muncul ibanya. Berikan anggur ini pada orang itu. Kadang kita sifat kita gitu kan, kalau sudah sebel sama satu orang, pokoknya tingkah orang itu nggak ada benernya. Sebelnya sebel abadi. Ya, kan? Tapi lihatlah, orang kafir Quraisy, ini orang kafir Quraisy, tokoh Quraisy. Melihat Nabi menderita begitu, muncul ibanya. Adas, berikan anggur ini pada orang itu. Datang pembantunya, diberikan pada Nabi. Diambil sama Nabi, bismillah kata Nabi. Ketika Nabi baca basmalah, kaget Adas, Tuan dari mana? Orang sini tidak ada yang makan baca basmalah. Tuan baca basmalah. Siapa sebenarnya Tuan? Nabi terancam jiwanya. Nabi nggak sembarangan mau ngaku. Kenapa? Jiwa beliau terancam. Sehingga beliau balik bertanya, engkau dari mana? Kata Adas, aku dari Ninawa. Allahu Akbar, kata Nabi, kau dari Ninawa. Berarti engkau berasal dari kampung saudaraku Yunus alaihissalam. Kaget Adas. Bagaimana Tuan tahu? Apakah Tuan pernah pergi ke Ninawa? Tidak, kata Nabi. Dia saudaraku, dia seorang nabi, aku pun seorang nabi. Apa yang dilakukan Adas? Langsung diciumnya dahi Nabi, diciumnya kaki Nabi. Kenapa? Adas yakin betul, kalau ini bukan Nabi, tidak mungkin dia tahu berita tentang Yunus alaihissalam. Kata Utbah sama saudaranya, lihatlah, pembantumu itu sudah kesihir sama Muhammad. Dia sudah mencium dahi Muhammad. Subhanallah, datang penghuni gunung, penjaga gunung, malaikat penjaga gunung sama Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, mintakan izin pada Allah biar kami timpakan bukit ini pada penduduk Taif yang tidak tahu diri itu. Nabi menggeleng, tidak, aku diutus bukan untuk menghancurkan, aku diutus untuk menyelamatkan manusia. Beliau malah berdoa dengan doa yang sangat terkenal itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku, pada hakikatnya mereka tidak tahu. Inilah bukti kalau Rasulullah itu benar-benar seorang Rasul. Lihatlah, dalam kondisi tersiksa sekalipun, doanya tetap baik. Maka kita belajar juga ya, ketika ada saudara-saudara kita yang sedang menzolimi orang lain, sedang berbuat tidak baik, usahakan doa kita untuk saudara kita, doa yang baik. Jangan doa yang enggak-enggak. Kadang kita mudah mendoakan orang lain dengan doa yang tidak baik, padahal kita enggak mau didoakan dengan doa yang tidak baik. Allahu Akbar.
Aja Nabi kembali ke Makkah. Sahabat semakin gelisah, tekanan semakin kuat. Akhirnya datang 6 orang penduduk Madinah, pemuda-pemuda Madinah datang menemui Nabi karena mereka mendapat informasi setiap mereka ribut dengan orang Yahudi, Yahudi selalu berkata, tunggulah, akan datang Nabi akhir zaman, Nabi yang paling agung. Dengan Nabi itu kami akan mengalahkan kalian. Ketika penduduk Madinah mendengar ada Nabi di Makkah, mereka bersegera pergi ke Makkah. Kenapa? Khawatir didahului oleh orang Yahudi. Mereka cari Nabi, mereka berbaiat pada Nabi. Maka itulah yang disebut dengan bai'ah Aqabah yang pertama. Bai'ah Aqabah yang pertama. Mereka minta belajar, akhirnya diutuslah sahabat utama Nabi, Mus'ab bin Umair. Duta pertama Nabi namanya Mus'ab. Berangkatlah Mus'ab, pemuda tampan yang parlente. Mus'ab ini unik, orang kaya. Bajunya selalu bagus. Dia anak yang sangat dimanjakan oleh ibunya. Mendengar Mus'ab masuk Islam, ibunya mogok makan. Mus'ab, kalau kamu nggak keluar dari agama Muhammad, bunda nggak akan makan, nak. Biarlah bunda mati sekalian, nggak apa-apa. Bunda nggak senang lihat kamu mengikuti agama Muhammad. Apa jawaban Mus'ab? Bunda, kalaupun bunda punya 100 nyawa, dan dengan mogok makan itu nyawa bunda keluar satu-satu, Mus'ab tidak akan keluar dari agama Muhammad, bunda. Maafkan Mus'ab, bunda. Kokohnya imannya Mus'ab itu. Sehingga tambah lapar, tambah lemas. Mus'ab tidak mau juga keluar dari agama Muhammad. Kata ibunya, kalau gitu nggak bisa mogok makan begini. Menyiksa diri gitu. Kalah ibunya sama Mus'ab. Ini hebatnya, kuatnya Mus'ab. Subhanallah, diutuslah Mus'ab. Maka tidak satupun pintu di Madinah melainkan dimasuki oleh Mus'ab bin Umair. Subhanallah. Tahun depan berangkat lagi jamaah haji menuju Makkah. 77 orang ketika itu tercatat dalam sejarah. Hebat Mus'ab. Hanya 1 tahun dia mampu berdakwah di semua pintu kota Madinah. Dan karena didoakan oleh Nabi, dakwahnya menjadi dakwah yang berhasil. Tahun depan orang-orang kaya, orang yang punya kemampuan berangkat menuju Makkah. 77 orang yang hendak berbaiat pada Nabi. Maka Nabi berbaiat tengah malam. Di mana baiatnya? Di Mina. Di Mina. Baiat di Mina. Tengah malam berbaiat bahwa mereka akan setia. Kalau Rasul pindah ke Madinah, mereka akan mengorbankan harta bahkan jiwa mereka untuk melindungi Nabi. Subhanallah. Ini terjadi tengah malam. Semua sahabat yang berbaiat 77 ini bersalaman sama Nabi. Yang perempuan hanya mengucapkan tapi tidak bersalaman. Nah, itu juga menjadi landasan, maaf, laki-laki dan perempuan kalau bisa tidak bersalaman, walaupun nggak lagi corona. Kalau nggak lagi corona ini laki-laki aja yang begini kita kan. Kalau bisa dengan perempuan tidak. Sehingga Nabi mengatakan, inilah usabihun nisa, sesungguhnya aku tidak menyentuh wanita yang bukan muhrimku. Gitu. Maka jangan juga kita membenci orang yang tidak mau salaman dengan lawan jenis. Ini aliran apa ini? Kok nggak mau salaman? Kayak udah iya aja. Nah, jangan. Nabi juga dalam keadaan genting ketika baiat, Nabi tidak menjabat tangan para sahabat. Gitu. Subhanallah. Itu kalau kita pernah ke Mina, Mina itu banyak bukitnya. Banyak bukit. Tengah malam, gelap gulita, sepi, sunyi senyap. Itu dilakukan oleh Nabi rahasia. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar. Wow, para orang Quraisy, Muhammad akan hijrah ke Madinah. Dia sudah bikin perjanjian sama penduduk Madinah. Sehingga terjadi sweeping tengah malam itu. Datang para pembesar Quraisy naik onta, naik kuda ke Mina. Mensweeping semua orang Madinah. Banyak orang Madinah yang ditabokin sama para pembesar Quraisy. Apakah kalian sudah berbaiat sama Muhammad? Tidak ada yang ngaku para sahabat. Nah, untung ketika itu ada tokoh Madinah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang belakangan jadi tokoh munafik di kota Madinah. Didatangi Abdullah, lalu dibentak. Apakah engkau sudah melakukan perjanjian dengan Muhammad? Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Demi Allah, wahai saudara Quraisy, tidak ada janji sama Muhammad. Sehingga orang Quraisy meyakini bahwa tidak ada perjanjian itu. Siapa yang teriak kuat tengah malam tadi itu? Setan yang ada di Mina. Sebab Nabi berkata, wahai setan Mina, aku tidak akan melepaskan engkau. Lihat, setan itu turun langsung dia membela orang kafir. Maka umat Islam itu tidak akan pernah menang lawan orang kafir kalau kita tidak melibatkan Allah.
Kenapa? Karena iblis dan bala tentaranya turun langsung dia dalam membela orang kafir. Nggak mungkin kita umat Islam itu menang, Pak, kecuali kita melibatkan Allah. Lihat dalam perang Badar, mungkinkah 300 menang lawan 1000? 300 tidak bawa senjata, orang kafir 1000 orang bawa senjata lengkap. Maka Nabi mengangkat tangannya, tinggi mengangkat tangannya, sampai sorban beliau berkali-kali jatuh. Abu Bakar yang memasangkannya, cukup ya Rasulullah, cukup. Allah sudah pasti mendengar doamu ya Rasulullah. Nangis Abu Bakar melihat Nabi berdoa, bergetar badannya. Lihat. Maka di perang Badar itu, kata para sahabat, kami bisa memastikan mana yang dibunuh oleh manusia, mana yang dibunuh oleh malaikat. Kalau bacokan pedangnya itu hanya luka berdarah, itu pedangnya manusia. Tapi kalau dia bacokannya mutung, geseng, itu pasti malaikat yang membunuh. Maka kalau kita umat Islam tidak bisa kita menang itu kecuali kita melibatkan Allah. Melibatkan Allah. Nah, mimpi besar kalau kita ingin menang tapi hanya mengandalkan otak kita, mengandalkan otot kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi memerintahkan para sahabat satu persatu pergi untuk hijrah. Banyak yang tertangkap, di antaranya adalah Ar-Rumi, tertangkap. Kamu orang Romawi, kamu berdagang di negeri kami, kamu dapat keuntungan, enak saja, kamu akan pergi dengan keuntungan yang banyak. Disiksa sampai hilang akal. Sampai hilang akal. Apa kata Rumi? Aku punya harta di situ, aku punya harta di situ, ambillah oleh kalian, tapi izinkan aku pergi. Subhanallah. Satu-satunya yang berani terang-terangan hijrah cuma Umar Ibn Al-Khattab. Kalau Umar malah pengumuman dia, maka terkenal ada Jabal Umar. Apa kata Umar? Siapa yang istrinya besok mau jadi janda, siapa yang anaknya mau jadi yatim, cegat Umar di situ. Umar besok akan hijrah lewat di situ. Ini ada yang mau ngeladenin Umar. Nggak ada yang mau ngeladenin. Subhanallah, subhanallah. Pertanyaannya, Nabi kan hijrah pelan-pelan, diam-diam. Umar terang-terangan. Apakah Umar lebih hebat dari Nabi? Banyak ya pemuda kita, ya Ustaz, apakah Umar itu lebih hebat dari Nabi? Kok Umar terang-terangan hijrahnya? Kok Nabi sembunyi-sembunyi? Nabi itu pembawa risalah. Ya kan? Lihat yang disebut hadis itu adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi. Maka Nabi melakukan hijrah sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ini untuk pelajaran bagi kita. Kalau Nabi mau hijrah terang-terangan, Nabi tahu betul kalau Allah akan selamatkan dia. Bukan berarti Umar lebih hebat. Tapi Nabi ini menjadi tauladan. Apa artinya? Ada hikmah yang bisa kita ambil. Dalam kondisi-kondisi yang genting, kita boleh berhati-hati. Kita boleh berhati-hati. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sahabat berangkat, Abu Bakar sudah siap-siap juga mau berangkat. Kata Nabi, jangan Abu Bakar, tunggu, kamu bareng sama aku. Ini keutamaan Abu Bakar. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Dia diminta oleh Nabi, kau akan hijrah bersamaku wahai Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Maka ini menjadi landasan bahwa Nabi sangat mempercayai dan mencintai Abu Bakar. Maka bohong orang kalau mengatakan Nabi lebih cinta pada Ali ketimbang pada Abu Bakar. Bohong. Nabi cinta sama Ali, tapi lebih cinta pada Abu Bakar. Maka ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Aisyah, kata Nabi. Aisyah. Maka boleh kita bapak-bapak mencintai wanita, itu boleh, Pak. Siapa yang kau cintai ya Rasulullah? Aisyah. Kalau dari kalangan laki-laki, Abu Bakar, kata Nabi. Spontan Nabi menjawab. Bukan Ali, bukan. Setelah Abu Bakar siapa lagi ya Rasulullah? Umar Ibn Khattab. Nabi spontan menjawab. Subhanallah. Abu Bakar. Maka ketika semua sahabat sudah berangkat, tiba-tiba orang kafir Quraisy melakukan perjanjian. Kumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini rumahnya Qusay bin Kilab, tokoh di Makkah. Itu dijadikan tempat musyawarah. Disitulah tempat-tempat memutuskan kejadian-kejadian penting. Kumpul para pembesar Quraisy di situ. Uniknya dalam pertemuan kali ini, pertemuan itu dipimpin langsung oleh iblis laknatullah. Iblis menyamar menjadi seorang pemuda, seorang syekh dari Najd. Dia pakai gamis yang luar biasa. Dia yang memimpin rapat hari itu. Pembahasan cuma satu di rapat itu.
bagaimana menjinakkan Muhammad. Akhirnya jamaah usul, bagaimana kalau Muhammad kita usir saja dari Makkah? Kata iblis, saya nggak setuju. Kalau diusir dia akan tinggal di satu tempat, pengikutnya semakin banyak, dia akan datang pada kita dan mengalahkan kita. Ada lagi yang usul, bagaimana kalau Muhammad kita tangkap, kita pasung? Kata iblis, saya juga nggak setuju. Kalau Muhammad ditangkap, dia akan menuai empati dari orang banyak. Satu lagi usul, siapa yang usul terakhir ini? Abu Jahal. Kata Abu Jahal, saya punya usul. Tidak ada usul yang lebih baik dari ini. Kalian tidak akan menolak usul ini. Apa usulmu, wahai Abul Hakam? Lihat, apa panggilan iblis kepada Abu Jahal? Nama aslinya Amru bin Hisham. Julukannya ketika itu Abul Hakam. Kenapa disebut Abul Hakam? Karena dia orang yang paling mengerti hukum sejazirah Arab ketika itu. Berarti enggak bodoh Abu Jahal itu. Umat Islam saja yang menyebutnya Abu Jahal. Jago masalah hukum. Kenapa dia disebut Abu Jahal oleh kaum muslimin? Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih 70 kali Nabi datang khusus ke rumah beliau, ingin mengajaknya masuk Islam. Nabi sangat berharap Abu Jahal masuk Islam. Kenapa? Karena Abu Jahal ini tokoh, pengikutnya banyak, orangnya supel dalam bergaul, kaya raya. Kaya raya, istrinya aja banyak. Kalau dia ngajak istrinya aja masuk Islam, udah banyak itu pengikutnya. Karena istrinya banyak. Bayangin. Ada yang mengatakan Abu Jahal itu istrinya 300. Masya Allah. Jadi kalau dia ngilir istrinya setahun sekali, Pak. Edison cuma satu, nggak ada apa-apanya Edison ini sama Abu Jahal rupanya. Ya. Ya Allah ya Rahman. Bayangin kalau dia masuk Islam, istrinya masuk Islam semua, udah 300 itu yang masuk Islam. Maka Nabi lebih dari 70 kali mendatangi khusus Abu Jahal ini supaya Abu Jahal masuk Islam. Sampai di akhirnya harapan Nabi berdoa, ya Allah kuatkan Islam ini dari dua orang, dari salah satu Umar, yaitu Umar bin Hisham atau Amr bin Hisham, Abu Jahal atau Umar ibn Khattab. Rupanya Allah pilih Umar bin Khattab untuk menguatkan Islam. Itulah sebabnya kenapa dalam Islam Abu Jahal ini diberi gelar Abu Jahal. Amr bin Hisham ini diberi gelar Abu Jahal karena dia tidak mampu menangkap hidayah walaupun dia cerdas. Kenapa Abu Jahal tidak mampu menerima hidayah? Iri dengki. Sukunya Abu Jahal dengan sukunya Nabi itu bersaing. Abi Talib dengan Bani Umayyah ini, Bani Abi Talib, Bani Hashim ini dengan Bani Umayyah ini selalu bersaing. Kalau Bani Hashim memberi makan minum orang yang haji, Bani Umayyah memberi keamanan dan sebagainya. Pokoknya selalu ada perimbangan, persaingan. Nah ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, Bani Umayyah tidak mungkin ngaku Nabi. Nah irinya Abu Jahal ini yang menyebabkan dia sulit menerima kebenaran Islam. Karena hasad. Maka hati-hati sama penyakit iri, dengki, hasad itu. Hati-hati. Orang beli mobil kita meriang. Jangan. Orang dapat menantunya kaya raya, soleh pula, demam kita. Ngapain? Kurang kerjaan. Ya, biarlah takdir Allah itu. Bersyukur kita kalau saudara kita mendapatkan nikmat karunia dari Allah. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa usulmu wahai Abul Hakam? Bunuh saja Muhammad, selesai urusan kita. Kata hadirin yang datang, siapa yang akan menerima tuntutan balas dari Bani Hashim kalau Muhammad kita bunuh? Gampang kata Abi Talib, aku paling ngerti masalah itu. Aku paling ngerti, aku ini jago hukum. Ambil dari setiap kabilah satu orang untuk membunuh Muhammad bersama-sama. Sehingga Bani Hashim tidak mungkin menuntut balas pada semua penduduk Makkah ini. Subhanallah, akhirnya diambil satu algojo, dikasih pula pedang yang paling bagus. Terkumpul 10 algojo ketika itu untuk membunuh Nabi. Berdiri satu lagi, masukkan saya dalam tim itu. Siapa yang berdiri ini? Paman Nabi, Abdul Uzza namanya. Lebih kita kenal dengan nama Abu Lahab. Abu Lahab. Maka jangan heran kalau keluarga kita kadang yang paling ngerecokin kita itu keluarga kadang, Pak. Nabi juga gitu, suami. Coba, yang paling iri sama kita kadang kalau kita sukses itu bukan orang lain. Orang dekat dulu. Kakak ipar, paman, ponaan. Itu kadang yang paling kuat. Yang suka jelek-jelekan ustadz keluarganya. Ya, kita di ustadz itu. Benar.
Bukan orang lain nggak tahu rahasia Ustaz. Yang tahu rahasia Ustaz keluarganya. Saya tahu waktu dia masih ingusan dulu, udah lagi katanya. Nah, keluarga kan yang begitu kan? Subhanallah. Gitu. Maka jangan kaget kalau keluarga kadang menjadi penentang utama kita. Mungkin ibu-ibu rajin pengajian begini, siapa yang ngomongin? Keluarga. Jangan aja ibu mau ngutang. Makanya jangan ngaji terus kata dia. Ini pengajian aja. Dagang kalau pagi-pagi itu katanya. Keluarga yang ngalangin kita ngaji kan? Makanya ngutang kan katanya, ngerepotin orang lain gara-gara ngaji terus katanya. Benar, keluarga yang ngomong gitu itu. Keluarga. Jadi penghalang kita untuk melakukan kebaikan itu kan yang keluarga. Maka bersyukur kita kalau keluarga kita rukun, guyub, saling dukung. Bersyukur kita, bersyukur. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya 11 orang ditentukan untuk membunuh Nabi. Nah malamnya Jibril mendatangi Nabi sambil bawa ayat. Apa ayatnya? Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang kafir membuat makar untuk menangkapmu atau membunuhmu atau mengusirmu dari kampung halaman. Mereka punya rencana, Allah punya rencana. Sebaik-baik perencana adalah Allah. Walaupun direncanakan sedemikian matangnya, Allah yang menyelamatkan Rasul. Keluar beliau dari rumahnya sambil membaca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami buat di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding sehingga mereka tidak bisa melihat. Sebagai penghinaan, Nabi genggam pasir. Nabi taburkan di muka dan kepala orang-orang Al-Gojo yang hendak membunuhnya ini. Nabi berangkat ke rumah Abu Bakar, dibangunkan Al-Gojo ini sama iblis. Bangun. Kalian nunggu apa? Kami nunggu jam yang sudah ditentukan mau bunuh Muhammad sama-sama. Muhammad mana yang mau kalian bunuh? Muhammad sudah berangkat. Masih tidur itu apa? Bukan Muhammad. Coba kalau nggak percaya, digedor pintunya. Nggak tanya Ali bin Abi Thalib yang tidur di tempat tidur Rasul. Gempar kota Makkah. Muhammad lolos. Akhirnya dibikin sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad dalam keadaan hidup atau mati diberi 100 ekor unta. Sayembara. Nabi datang ke rumah Abu Bakar, berangkat. Ini hadap Nabi. Nabi berangkat tidak langsung menuju kota Madinah, tapi dia berbalik arah. Kenapa? Untuk mengelabui musuh-musuhnya. Kalau langsung berangkat ke Madinah, enak betul orang nyusulnya itu. Sana arahnya, kejar selesai. Nabi berbalik arah. Maka beliau sampai di Gua Thur. Bagi orang yang sudah pernah umrah atau haji, pasti ziarah ke Jabal Thur. Jabal Thur itu tinggi, terjal. Saya nanya sama yang sudah pernah ke sana, 4 jam Ustaz kalau naik dari bawah ke atas. 4 jam, itu nggak berhenti. Kalau ke Gua Hira di Jabal Nur, itu sudah ada tangga-tangga enak kita naik. Kalau Jabal Thur enggak, batu terjal semua. Panas terik. Saya berapa kali ke sana enggak pernah sanggup naik ke atas. Menarik ketika mau masuk goa, apa kata Abu Bakar, ya Rasul, tunggu di sini. Aku ingin masuk duluan. Ada apa wahai Abu Bakar, kata Nabi. Aku khawatir ada binatang buas di dalam. Kalau ada binatang buas biar Abu Bakar yang celaka, jangan engkau ya Rasulullah. Allahu Akbar. Wajar kalau Rasul sangat cinta sama Abu Bakar ini. Karena luar biasa. Hartanya, waktunya, semuanya dikorbankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau Nabi sangat cinta pada Abu Bakar. Masuk Abu Bakar, dibersihkannya dinding goa itu. Ada 2 lubang. Abu Bakar berpikir, ya Allah, jangan-jangan ini lubang binatang buas. Bagaimana kalau Nabi lagi istirahat, binatang buasnya keluar? Apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia duduk selonjor, ditutupnya dengan 2 telapak kakinya 2 lubang itu. Ya Rasulullah, insya Allah sudah aman. Masuk ya Rasul. Nabi masuk. Saking letihnya Nabi tertidur di paha Abu Bakar. Pules tidur di paha Abu Bakar. Para Abu Bakar ini kan mertuanya Nabi. Alangkah dekatnya Nabi sama mertua. Saya sudah puluhan tahun nikah, belum pernah tidur di paha mertua, Pak. Ya Allah ya Rahman. Hebat Abu Bakar. Maka ibu-ibu ini jadi pelajaran ya. Sama mertua dekat, sama menantu akrab. Nabi kan gitu. 2 mertuanya Abu Bakar, Umar akrab. Sama menantu Ali dan Utsman dekat. Subhanallah. Nah kita Sumatera ini kadang maaf jaim kita Sumatera ini, Pak. Jaim sama menantu, so jaim gitu kan. Menantu juga gitu sama mertua, enggak dekat. Seperti ada jarak. Mohon maaf kadang kalau Jawa enggak. Saya mertua ketepatan Jawa. Saya pulang pertama kali lebaran, pertama kali teman mertua itu luar biasa.
Apa kata mertua? Nah, kalau mau jalan-jalan, ini motor. Kalau mertua saya bilang motor itu motor katanya. Ya Pak, saya bilang. Datang lagi kakak ipar. Dedi, kalau mau silaturahmi ini motor. Dalam hati saya baik kali nih. Kalau kita Sumatera tidak mungkin. Kita mau pakai motor mertua, bawa gampar loh pakai motor. Udah ngajar. Kalau Sumatera kan begitu. Jawa enggak. Maka saya ketipu sama mertua itu. Ujung-ujungnya apa coba? Mau marahin istri aja sungkan saya. Kenapa? Mertua baik sama saya. Iya kan? Alangkah nggak tahu dirinya saya kalau saya berlaku tidak baik pada istri. Oh, mertua sebaik itu. Mertua sebaik itu, masa kita mau jahat sama istri kita? Makanya pintar orang Jawa itu nipu orang Sumatera itu. Ketipu saya dibuat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya betul, lubang itu lubang ular. Ular ini mau keluar, tapi tertutup oleh kaki Abu Bakar. Digigitnya kaki Abu Bakar. Aduh, Abu Bakar menahan rasa sakit yang luar biasa. Tapi beliau tidak mau bergerak, beliau tidak mau bersuara. Kenapa? Khawatir Nabi yang sedang tidur di pahanya terbangun. Badannya sudah mulai demam, kakinya udah bengkak. Jadi gigit ular. Air matanya netes. Jatuh ke pipi Rasul. Kaget Nabi. Ada apa Abu Bakar? Kenapa kau menangis? Kakiku ya Rasul. Kakiku digigit ular. Dilihat sama Nabi sudah bengkak. Keluar tuh ular. Keluar. Kata Nabi, wahai ular, kenapa kau menggigit sahabat? Ya Rasulullah. Rupanya bisa ngomong ular ini. Ya Rasulullah, bertahun-tahun aku ingin melihat wajahmu. Maka aku berdoa pada Allah, ya Rabb, izinkan aku melihat wajah manusia yang paling agung itu. Aku ingin melihatnya, kata ular. Berdoa dia bertahun-tahun. Ketika engkau masuk ke Gua Sur, aku sangat senang. Aku akan melihat wajahmu. Sayang kaki sahabatmu ini menutupi, sehingga aku tidak bisa melihat wajahmu. Ya aku gigit, kata ular. Kalau gitu pergilah, engkau sudah melihat wajahku. Subhanallah, ular saja ingin melihat wajah Rasulullah. Maka minta pada Allah, Bapak Ibu sekalian. Minta, ya Allah, aku ingin melihat wajah Rasul. Aku ingin, ya Allah, melihat wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datangkan wajah beliau dalam mimpiku. Satu-satunya wajah yang gak bisa dipalsukan oleh setan adalah wajah Nabi. Maka kalau ibu-ibu bermimpi bertemu wajah Rasulullah dan tampak jelas wajahnya, itu benar-benar wajah Nabi. Karena dia tidak bisa dipalsukan oleh setan, laknatullah. Gitu. Tapi kalau kita mimpi ketemu A, ketemu B, itu banyak bunga tidurnya saja. Tapi kalau mimpi ketemu Rasul, insyaallah, maka banyak doa kita. Minta doa supaya Allah pertemukan kita dalam mimpi. Minta kita supaya kita kelak di yaumil akhir bertemu sama Nabi, bisa melihat wajah Rasul. Syukur kalau kita bisa salaman. Syukur kalau beliau yang mencari kita. Mana jamaah Sabtu pagi Dewan Dakwah? Mana? Ayo, kita akan berangkat menuju surga. Kita akan mampir di Haud, mampir di Telaga Al-Kausar. Ayo. Mana? Kajian Sabtu mana? Masya Allah. Mana Aliuddin? Kata dia. Dipanggilnya Ustaz Aliuddin duluan. Mana Din? Kumpulkan Din, jamaah. Kita akan berangkat ke Haud. Subhanallah. Alangkah bahagianya kalau kita dipanggil, dicari sama Nabi. Bukan kita yang mencari Nabi. Beliau yang cari kita. Ayo, kita akan ke Haud. Kita minum dulu di Haud, nanti baru kita berjalan menuju surga. Subhanallah. Alangkah nikmatnya kalau kayak gitu. Alangkah nikmatnya. Yang musibah kalau beliau berpaling dari kita. Ya Rasulullah, ini jamaah Sabtu pagi ya Rasul. Ya Rasul, kami ngaji deh. Beliau berpaling. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allahu Akbar. Ular saja dikabulkan sama Allah, ingin bertemu wajah Nabi. Akhirnya dia apa yang dilakukan Nabi? Diambilnya kaki Abu Bakar, diludahi sama Nabi. Ya Allah, sembuhkan kaki Abu Bakar. Diludahi sama Rasul. Subhanallah, bisa ular ini jadi hilang. Maka satu mukjizat Nabi, salah satu mukjizat Nabi itu adalah air liurnya mampu menawarkan bisa ular yang sangat beracun. Bisa. Karena memang ini bertawasul mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Apa-apa. Tapi yang lebih utama ke dokter kalau kita gigit ular sekarang. Jangan datang ke rumah Ustaz. Ustaz tolong ludahin. Diludahi sama Ustaz ini infeksi pula nanti. Datang ke dokter. Tapi untuk sementara nggak apa-apa, karena ini pernah dilakukan Nabi. Untuk sementara beri air liur, nggak apa-apa. Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. 3 malam Rasul dan Abu Bakar berada di Gua Sur itu. Bagaimana beliau makan? Diantar oleh anak Abu Bakar, seorang wanita namanya Asma binti Abu Bakar. Asma taruh makanan di perutnya, kasih ikat pinggang, diikat sama beliau, pakai baju gamisnya, pakai ikat pinggang lagi, berangkat dari rumahnya menuju Bukit Sur. Berarti orang dulu itu memang kuat-kuat. Kita laki-laki aja sekarang nggak sanggup naik ke atas itu. Asma bolak-balik pagi sore ke situ.
Maka dia terkenal dengan wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Subhanallah. Kemudian setelah Asma selesai mengantarkan makanan, Abdullah bin Abu Bakar, anak Abu Bakar yang lain, diperintahkan oleh Nabi untuk menggembalakan kambing di sekitar Jabal Sur. Apa tujuannya? Yang pertama untuk menutup jejak kaki Asma. Karena keinjak-injak sama kaki domba, hilang jejak kaki manusianya. Yang kedua untuk memberi minum Rasul dari air susu yang dia gembalakan. Yang ketiga, telesandi. Semua berita yang terjadi di kota Mekah sampai ke telinga Nabi. Siapa yang memberitahu? Abdullah bin Abu Bakar. Dan Asma bersama Abdullah tidak ngerti tugasnya. Jadi nggak dikumpulin, Asma tugas kamu ngasih makan, Abdullah tugas kamu ngantar mie. Enggak. Maka dalam gerakan Islam ada yang namanya amniyah. Sesuatu yang harus dirahasiakan. Tidak semuanya harus dibuka. Apalagi dalam perjuangan. Maka dalam perang kemerdekaan segala macam. Lihat, satu-satunya jalan yang masih ampuh ketika itu adalah perang gerilya. Karena perang gerilya ini perang yang sifatnya serangan balik, serangan mendadak di tengah malam yang sunyi. Kalau serangan yang direncanakan siang, mesti Indonesia kalah. Kenapa? Karena banyak pengkhianatnya kita. Dari dulu pengkhianat itu banyak di Indonesia ini. Maka yang bikin kita menang itu rata-rata perang yang sifatnya dadakan begitu. Maka Jenderal Sudirman mengambil perang itu banyak perang gerilyanya. Tengah malam serang ke Belanda. Gitu. Nah, kalau direncanakan siang kita besok akan begini-begini, itu mesti bocor itu. Memang jago kita nih, masalah pengkhianatan jago betul Indonesia ini. Luar biasa. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang Quraisy menyusul Nabi ke Jabal Sur itu. Mereka berdebat. Ada goa di sini, jangan-jangan Muhammad bersembunyi di sini. Ketika mereka hendak masuk, ada jaring laba-laba, ada merpati yang sedang ngangkremin telurnya. Tidak mungkin, pasti rusak jaring laba-laba ini kalau Muhammad masuk. Tidak mungkin. Berdebat mereka. Ya apa salahnya kalau kita masuk dulu? Enggak usah. Abu Bakar khawatir. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, kita akan tertangkap. Gua Sur itu bagi sahabat-sahabat yang pernah ke sana, Gua Sur itu tidak dalam, kecil. Jadi kalau mereka nunduk saja itu tampak itu Abu Bakar. Abu Bakar sudah gemetar. Tapi dengan tenang Nabi berkata, wahai Abu Bakar, kita tidak hanya berdua. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ini bukti kalau Nabi itu memang pelaksana dari semua perintah Allah. Beliau tenang betul. Setelah orang kafir Quraisy balik lagi, beliau dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Beliau melanjutkan perjalanan. Salah seorang yang hendak mengejar Nabi karena ingin mendapatkan 100 ekor unta, namanya Suraqah. Suraqah ini seorang penunggang kuda yang tangkas, pemanah yang jitu. Dia berpikir, orang cerdas nih, Muhammad tidak mungkin langsung ke Madinah, pasti dia mengelabui musuh-musuh. Maka Suraqah berjalan menuju arah perjalanan Rasulullah ketika itu. Dia pacu kudanya dengan kencang. Tampak Nabi sama Abu Bakar. Setelah dekat diambilnya anak panahnya, dia hendak panah Rasulullah. Allah selamatkan Nabi. Suraqah terjatuh. Cepat lagi dia bangun. Setelah dekat diambil anak panah, hendak dia panah lagi. Kembali dia terjatuh. Dia bangun lagi. Ketiga kalinya hendak dia panah. Suraqah terjatuh dan dia tidak bisa bangun. Dia panggil Nabi, Muhammad, Muhammad, bantu aku Muhammad. Nabi berbalik, wahai Suraqah, bukankah engkau hendak mencelakakan? Benar ya Muhammad, tapi sekarang aku paham bahwa engkau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu aku Muhammad. Apa yang akan kau berikan kalau aku membantumu? Kata Suraqah, akan kurahasiakan jalur perjalananmu menuju Madinah. Apa yang dilakukan Nabi? Dibantunya Suraqah yang tidak berniat jahat. Allahu Akbar. Semakin yakinlah kita kalau Nabi itu benar-benar orang yang mulia. Orang yang sudah 3 kali hendak memanah beliau saja, dibantunya. Subhanallah. Hanya ternyata benar. Suraqah benar-benar merahasiakan jalur perjalanan Nabi. Setiap ada orang Makkah yang hendak menyusul Nabi dari jalur itu, dia berkata, pulanglah kalian. Aku tidak mendapatkan Muhammad di sini. Lihat kata-katanya. Muhammad nggak lewat sini, bohong kalau kayak gitu. Tapi kalau dia mengatakan, aku tidak mendapatkan Muhammad, benar. Ini hebatnya orang dulu ya. Yang kafir saja jujur, apalagi yang Islam. Kita sekarang yang Islam aja nggak jujur, apalagi yang kafir. Ayo coba ngacung. Siapa yang belum pernah bohong? Ayo ngacung. Saya kasih 50.000 yang belum pernah bohong, ngacung.
Saya juga ngacungnya bengkok. Nah, berarti pernah bohong juga kan? Kita jangankan orang lain, orang dekat aja kita bohongin. Iya kan? Diri sendiri aja dibohongin. Ibu-ibu coba kadang, pernah nggak bohong sama suami? Ada seorang suami pencemburu. Cemburuannya luar biasa, di atas rata-rata. Ya kemana aja istrinya dia telepon. Mama di mana? Saya lagi di pasar. Benar di pasar di mana? Ya Allah, masa nggak percaya sih? Pokoknya kemana aja istrinya. Dia teleponin terus, saking cemburunya di atas rata-rata. Satu saat dia gelisah betul. Kenapa? Pimpinannya nyuruh dia keluar kota 3 malam. Di jalan dia ngeliatin HP terus. Kenapa? Dia lihat sinyal HP, ada sinyal nggak? Karena kerjaannya cuma nelpon istri aja. Setelah di luar kota, alhamdulillah kata dia sinyal penuh. Baru hari pertama sudah dia telepon istrinya. Halo, mama di mana? Saya di rumah, kata istrinya. Yang benar di rumah apa di mana? Ya Allah, masa nggak percaya sih? Di mana di rumahnya? Ya jam-jam pagi begini mah di dapur lah. Nih kalau nggak percaya, istrinya ngidupin blender. Zing zing, dengar nggak suara blender? Ya aku percaya. Hari kedua dia telepon lagi. Halo, mama di mana? Saya di rumah. Nih kalau nggak percaya, istrinya langsung ngidupin blender. Zing zing, oh iya aku percaya. Hari ketiga dia telepon nggak diangkat-angkat. Pasti kelayapan nih perempuan. Nggak ada suami aja mesti kelayapan ini. Dia teleponin hampir 1 jam dia telepon nggak diangkat-angkat. Akhirnya ngangkat anak gadisnya. Halo papa di mana? Saya masih di luar kota. Mana mama kamu? Dari tadi diteleponin kok nggak diangkat-angkat. Tahu tuh mama, kata. Udah 2 hari ini pergi-pergi terus lupa, kata. Yang saya heran, mama tiap pagi bawa blender, katanya. Ya Allah ya Rahman. Rupanya modus blender itu rupanya. Saya nggak bisa bayangin, ibu-ibu kemana-mana bawa blender, yang penting bisa nipu suaminya. Bapak-bapak juga suka bohong nggak sama istri? Suka juga. Dapat duit dibilang nggak dapat duit. Duitnya dilipat kecil-kecil segitiga, masukin ke pojokan dompet. Aman kata dia. Pas istri mau nyuci, keluarin semua isi kantongnya, termasuk dompet, dilempar ke kasur. Duit yang segitiga tadi mental. Loh, kata istrinya. Pak, ini duit apa Pak? Jangan disentuh uang itu uang sial. Uang sial kayak mana Pak? Itu uang benar-benar sial. Udah disumputin ketahuan kata dia. Allahu Akbar. Sama ya. Kalau suami tukang bohong, pasti istrinya pendusta. Karena botol itu ketemu tutupnya. Baut itu cocok sama deratnya. Jangan harap istri kita jadi jujur kalau kitanya pembohong. Sebaliknya ibu pengen punya suami jujur kayak Abu Bakar gitu. Lah dianya kayak Na'udzubillah. Maka luar biasa orang dulu tuh jujur. Itu yang sulit sekali kita tandingi. Yang kafir aja jujur. Apalagi yang muslim. Maka Nabi paling membenci kedustaan. Nabi itu paling benci kalau disebut mukadzab. Dibilang orang gila nggak sakit hati Nabi itu. Dibilang tukang sihir nggak sakit hati. Tapi kalau dibilang mukadzab, terluka hati Nabi. Karena memang beliau tidak pernah berdusta. Tidak pernah berdusta. Berarti orang gila lebih mulia di zaman itu daripada mukadzab, daripada tukang bohong. Anehnya kita kadang seneng bohong itu. Karena selip-selip bohong berjamaah kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jauh kita dari akhlak. Dari akhlak orang kafirnya saja jawab lagi dengan akhlak para sahabat. Ya Allah ya Rahman. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berhenti di Bani Qudaid. Bani Qudaid ini tempat pemberhentian bis kalau orang dari Mekah atau ke Madinah, dari Madinah ke Mekah. Itu pemberhentian bis. Dia beristirahat di sebuah rumah. Rupanya di rumah itu hanya ada seorang wanita. Agak berumur. Nabi minta air minum. Bunda, ada air minum enggak? Wanita ini marah. Anak muda, jangan bilang aku bakhil ya. Kalau ada makanan minuman enggak usah disuruh, sudah kuhidangkan. Ini budaya orang Arab. Orang Arab itu senang menjamu orang. Jangan bilang aku bakhil. Kalau ada makanan minuman di rumah ini sudah kuhidangkan, enggak usah diminta. Demi Allah kata wanita ini, tidak ada sepotong makanan, tidak ada setetes air di rumah ini saat ini. Nabi dia, tiba-tiba ada kambing betina kurus kering. Ini kambing siapa? Kambing kami. Kambing itu sudah sangat tua. Sumsumnya saja sudah tidak ada lagi, kata wanita ini. Maka kami kepar, kami biarkan dia mencari makan sendiri. Kata Nabi, wahai bunda, kalau bunda izinkan akan kuperah susunya. Tertawa wanita ini. Bagaimana mungkin kambing tua yang sumsumnya saja tidak ada akan keluar air susunya? Orang ini gimana? Tapi kalau Nabi, kata Nabi, kalau diizinkan akan kuperah susunya. Ya, kalau bahasa kita los. Kalau mau perah sana. Kata Nabi, mana wadah air minum? Diserahkan wadah air minum sama wanita ini. Nabi berdoa, ya Allah berkahi kambing ini. Bismillah. Diperah sama Nabi, keluar susunya deras sekali. Pernah ngelihat merah susu onta atau kambing etawa? Saya pertama kali umroh, saya kaget. Loh, kok onta ini pakai kutang?
Saya nanya sama pembimbing itu. Saya bilang, kenapa ontanya itu dipakein kutang? Ya biar nggak disusu sama anaknya, Ustaz. Nah kalau jamaah kita datang begini, baru diperah sama mereka. Baru diperah, diberikan kepada jamaah. Maka kalau kita ke perkebunan peternakan onta itu gratis minum onta itu. Maka saya kalau mau mampir ke peternakan onta, gelas bekas saya minum di jam-jam di Masjidil Haram, itu nggak saya buang. Saya taruh di tas. Kenapa? Kalau sampai di sana nanti kita bisa minum onta. Halal, halal haj, halal, halal, minum. Halal, halal, halal. Kembung-kembung perut kita. Cuman hati-hati, onta itu daya ingatnya kuat. Onta itu daya ingatnya kuat. Bagi kita yang pernah minum onta tahun ini, minum susu onta tahun ini, tahun depan dia ingat. Kalau kita tahun depan datang lagi ke sana, itu anak-anak onta keluar semua dari kandangnya. Minta dipeluk, minta dicium. Kenapa? Saudara sepersusuannya datang. Subhanallah. Subhanallah. Hati-hati, daya ingatnya kuat onta. Ya, kena dah ibu-ibu. Ya. Subhanallah. Ya. Diperah sama Nabi, diminum sama beliau, diminum sama Abu Bakar, diminum sama wanita ini. Wanita ini sudah nggak bisa ngomong, dia bengong. Dia ngeliatin Nabi dengan heran. Kenapa? Ini pasti bukan manusia. Nggak masuk akal. Sudah begitu, sumsumnya saja tidak ada, bagaimana susu bisa keluar? Maka wanita ini bengong, dia ngeliat Nabi. Diperhatiannya dari ujung rambut sampai ujung kaki Nabi. Ini malaikat pikirnya, ini bukan orang ini. Ini malaikat. Kata Nabi, mana lagi wadah air minum? Saking bengongnya semua wadah air minum dia keluarkan. Kegentong-gentong dia keluarkan. Dipenuhi semua sama Nabi. Setelah penuh semua, Nabi pun mengucapkan terima kasih, beliau pamit. Wanita itu tidak berkedip, dia ngeliat Nabi. Nah, sampai Nabi hilang dari pandangan, baru beliau tersadar. Suaminya pulang heran, lihat semua wadah minum penuh oleh air susu. Dari mana kau mendapatkan susu di panas terik seperti ini? Tadi ada satu malaikat yang datang ke rumah kita. Ada dua malaikat yang datang ke rumah kita. Dia perah susu kambing kita yang tua bangka itu. Ini mukjizat, mukjizat, mukjizat. Kenyang, suaminya juga minum susu itu. 2 hari kemudian datang orang kafir Quraisy menyusul Nabi. Datang. Dihidangkan susu tadi. Dihidang, memang pemurah wanita ini. Dihidangkan. Mereka minum dengan puasnya. Lalu mereka bertanya, apakah kalian melihat 2 orang lewat di depan sini? Bukan hanya ngelihat, kata wanita itu. Mampir. Susu yang kita minum itu, dia yang perah. Bagaimana ciri-cirinya? Digambarkan oleh wanita ini dengan sempurna. Rambutnya ikal, alisnya melengkung, menyatu pada kedua ujungnya, hidungnya, dagunya, jenggotnya, semuanya digambarkan dengan utuh. Sehingga kata orang kafir Quraisy, dialah Muhammad yang kami cari. Kapan dia mampir dan kapan dia lewat? 2 hari yang lalu. Sehingga kata orang kafir Quraisy, rasa-rasanya kita tidak mungkin menyusul Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad pasti sudah dekat dengan kota Madinah. Maka banyak sekali riwayat hadis yang menceritakan fisik Nabi yang bersumber dari wanita Qudait ini. Saya kalau mampir di sana kadang ngelamun, saya, ya Allah, di mana Nabi duduk dulu? Di mana wanita Qudait? Terheran-heran. Kadang, ya Allah, di mana tempat itu? Kalau pergi umrah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di Kuba Nabi mendirikan masjid. Mendirikan masjid, Masjid Kuba namanya. Nabi mengangkat batu besar. Sampai sahabat melihat, Abu Bakar melihat pasir nempel di perut Nabi, berarti batu besar yang diangkat Nabi. Maka saya kalau pergi ke Masjid Kuba, sebab kata Nabi, siapa yang berwudu dari rumah kemudian dia berangkat ke Masjid Kuba lalu sholat 2 rakaat, itu sama dengan mendapatkan pahala umroh. Luar biasa fadilahnya sholat di Masjid Kuba. Nah, kalau nunggu jamaah kadang mereka masih sholat, saya nunggu di luar. Saya ngelihat batu-batu pondasinya itu. Mana yang batu-batu lama? Ya Allah, mana batu beruntung yang pernah digendong sama Nabi itu? Kadang kalau kita berpikir begitu, netes air mata kita, ya Allah, alangkah beruntungnya batu besar yang diangkat sama Nabi itu. Ya Rahman. Setelah mendirikan masjid di Kuba, beliau masuk ke Madinah. Penduduk Madinah sudah gelisah. Berhari-hari mereka menunggu kedatangan Nabi. Mereka berkumpul, ada yang datang ke gerbang kota Madinah, nunggu Nabi, tidak juga datang. Sore pulang, mereka kecewa. Besok berkumpul lagi menunggu kedatangan Rasul. Bahkan tersiar kabar Nabi tertangkap dan terbunuh. Gelisah hati para sahabat. Ya Allah, di mana Nabi? Kok belum kunjung datang? Maka kebayang enggak? Ketika Nabi sampai di Madinah, Allahu Akbar, para pemudi menabuh rebana. Menabuh rebana. Mereka baca salawat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukrun alaina. Itu asalnya dari orang Madinah itu. Orang Madinah yang pertama kali begitu. Orang Madinah. Maka sunnah kalau kita dalam keadaan berbahagia nabuh rebana. Sunnah.
Maka orang-orang dulu kalau nikah, zaman datuk-datuk kita nikah, itu dari rumah mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan, itu diarak dengan rebana. Iya kan? Sunnah. Sayang sekarang sudah diganti sama organ tunggal itu. Tidak ada lagi rebana-rebana. Padahal sunnah. Sunnah. Zaman saya nikah, alhamdulillah, saya nikah sudah agak awal akhir-akhir, tapi masih ayah waktu itu manggil beberapa ponaannya untuk nabur rebana. Boleh juga dah mati saya menuju rumah mempelai wanita itu dari tempat peristirahatan itu diarak sama rebana itu, agak canggung juga saya. Jadi bacaan yang mau saya baca, aku terima nikahnya agak hilang dari akal saya. Bahkan saya lupa nama istri waktu itu. Namanya siapa saya bilang ini. Ya, Masya Allah. Kayaknya heboh. Mungkin sekali itulah kejadian calon mempelai laki-laki lupa nama istrinya, calon istrinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berebut penduduk Madinah. Ya Rasulullah, mampirlah ke rumah kami. Ya Rasul, cicipi makanan di rumah kami. Berebut supaya Nabi masuk ke rumah mereka. Kata Nabi, biarkan onta ini dalam bimbingan. Di mana dia berhenti, disitulah aku akan tinggal. Ternyata benar. Onta itu berhenti di sebuah tanah kosong milik dua anak yatim. Ternyata dua anak yatim ini masih punya hubungan kekerabatan sama Rasulullah. Di sinilah aku akan tinggal, kata Nabi. Nah, tanah itulah yang akhirnya dibeli oleh Nabi. Kemudian beliau mendirikan Masjid Nabawi yang terkenal itu sekarang. Subhanallah. Akhirnya para sahabat berunding, di mana Rasul akan bermalam, karena beliau belum punya rumah. Berebut. Ini begini, berebut. Semuanya ingin Rasul nginep di rumahnya. Akhirnya diputuskan, satu-satunya rumah yang paling layak untuk ditinggali oleh Nabi adalah rumah Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa? Rumahnya tingkat. Jadi rumah Abu Musa lah yang dipilih oleh para sahabat. Rasul akan kita izinkan bermalam di rumah Abu Musa karena paling layak. Rumahnya lantai 2. Sehingga Nabi tidak bercampur dengan keluarga Abu Musa al-Asy'ari. Sampai di rumah Abu Musa, kata Abu Musa, ya Rasul, kau di lantai 2, biar aku ini bawa. Tidak, kata Nabi. Akan banyak orang yang berkunjung, memudahkan orang yang datang kalau aku di bawah. Kalau mereka harus naik ke atas, agak repot. Biarlah aku di bawah Abu Musa. Nabi tidur di bawah, Abu Musa di atas. Nggak bisa tidur Abu Musa. Bagaimana mungkin kita bisa tidur, wahai istriku? Nabi di bawah, masa kita di atas? Tapi Nabi nggak mau betul suruh ke atas, nggak mau betul. Sampai satu malam, kata Abu Musa, gentong air kami pecah. Sehingga selimut kami yang satu-satunya itu cepat-cepat kami lap, jadikan lap untuk ngelap air, jangan sampai air netes ke badan Nabi. Subhanallah. Padahal malam itu malam yang sangat dingin, kata Abu Musa. Selimut kami basah. Akhirnya kami turun ke bawah, ya Rasul, nggak mau lagi kami kejadian ini. Kau yang harus tidur di atas, biarlah kami yang di bawah. Akhirnya Nabi tidur di atas, Abu Musa dan istrinya di bawah. Nah, istrinya Abu Musa ini senang masak. Kalau masak, semuanya dihidangkan dulu sama Nabi. Setelah kata Nabi sudah selesai, diambil sama Abu Musa sama istrinya, berebut dia. Mana yang bekas tangan Nabi, itu berebut para sahabat. Ini Abu Musa dan istrinya berebut, ingin nyambil barokah dari bekas tangan Nabi. Berarti boleh ngambil barokah itu. Tabaruk itu boleh. Nah, ini perlu kita pahami, jangan sampai kita kadang menganggap orang yang melakukan tabaruk itu sesuatu yang haram. Tidak. Abu Musa dan istrinya berebut. Sampai satu saat, istriku masak, kata Abu Musa, aku perintahkan istriku untuk menambahkan bawang merah dan bawang putih. Supaya lebih sedap, kasih bawang merah, bawang putih. Diantarkan sama Nabi. Kata Nabi, sudah. Diambil sama Musa, pengen berebut bekas tangan Nabi. Tidak ada bekas tangan Nabi. Aku khawatir. Jangan-jangan Nabi marah pada kami. Beringsut aku datang pada, ya Rasul, aku biasa berebut dengan istriku, bekas tanganmu. Tapi kulihat yang dihidangkan dan tidak engkau sentuh, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Abu Musa, aku nggak marah. Aku tidak memakannya karena aku lihat ada bawang merah dan bawang putih di situ. Aku senantiasa bermunajat pada Allah. Bagaimana mungkin aku bermunajat pada Allah dengan mulutku yang berbau bawang? Sungguh saya malu baca hadis ini. Makan bawang saja Nabi tidak mau. Lah kita julang jalin kita sih kan? Julang jalin kita bilang sunnah, susah nahan kata dia. Wah, ya Allah ya Rahman. Tempoyak kita sikat, ya. Allahu Akbar. Tapi nggak haram. Kata Nabi boleh. Kalian boleh memakannya. Aku tidak memakannya. Saya jadi inceran banget tuh kalau diajak makan itu yang sambal jariang. Saya bilang apa sambal jariang? Oh nggak taunya jengkol. Ya Allah ya Rahman. Abu Musa al-Asy'ari beruntung karena Nabi tinggal di situ. Nabi mendirikan Masjid Nabawi. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Yang pertama kali dilakukan Nabi adalah ta'akhi namanya. Apa ta'akhi itu? Mempersaudarakan muhajirin dengan ansor. Muhajirin pendatang dari Makkah, ansor penduduk
asli Madinah. Menarik, dipersaudarakan begini, ya Allah ya Rahman. Tampaklah ukhuwah yang begitu besarnya. Ini tampak sekali kalau ini berasal dari iman. Ukhuwah itu asalnya dari iman. Ukhuwah itu buah dari keimanan. Orang Makkah Madinah ini belum pernah berinteraksi dengan akrab. Tapi ketika dipersaudarakan oleh Nabi, ngelem kayak perangko. Allahu Akbar. Lihat, yang digambarkan dalam sejarah Sa'ad mengajak Abdurrahman yang dipersaudarakan oleh Nabi bersamanya. Ayo ke rumahku, kau adalah saudaraku sekarang ini. Aku punya tanah 2 bidang. Ambil olehmu mana yang kau inginkan. Sebidang untukmu, sebidang untuk. Aku punya tabungan uang emas. Ini buatmu, ini buatku. Kau berangkat dari Mekah enggak bawa istri. Aku punya 2 istri. Pilih olehmu mana yang kau inginkan. Mana yang kau inginkan akan kucerai. Setelah habis masa iddahnya, kau boleh menikahinya. Allahu Akbar. Tapi lihat orang Muhajirin. Abdurrahman bin Auf ini orang yang luar biasa. Dia enggak memanfaatkan saudaranya. Enggak, oh boleh. Yang itu tuh kayaknya, yang itu tuh. Enggak. Apa kata dia? Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi keluargamu, memberkahi rizkimu, memberkahi hartamu. Aku pedagang, tunjukkan di mana pasar di Madinah. Aku akan memulai berusaha. Lihatlah, orang Madinah mampu mengorbankan apa yang mereka butuhkan untuk saudaranya sesama muslim yang datang dari Makkah. Ini luar biasa. Bahkan pernah dalam sejarah tercatat, Nabi kedatangan tamu dalam keadaan peceklik waktu itu. Siapa yang ingin menanggung tamu Muhammad? Diam semua. Karena peceklik. Siapa yang ingin menanggung tamunya Muhammad? Semua dia. Salah seorang sahabat mengacungkan diri. Saya ya Rasulullah. Baik, berarti tamuku aman malam ini, kata Nabi. Lari sahabatnya mengacungkan jari ini pulang. 2 istriku ada makanan enggak? Ada makanan cuma sedikit. Itu pun buat anak kita. Apa kata sahabat ini? Tidurkan anak kita lebih dulu. Sebelum lapar suruh tidur dia. Karena aku hendak menjamu tamu Rasulullah. Allahu Akbar. Jadi dia bisikkan pada istrinya, wahai istriku, hidangkanlah makanan itu. Tapi kalau kami sudah berhadapan-hadapan mau makan, matiin lampunya. Karena makanan itu enggak cukup untuk berdua. Biarlah tamu kita saja yang makan. Aku akan pura-pura makan. Dihidangkan, panggil tamunya, udah hadapan-hadapan mau makan, lampunya dimatiin sama istrinya. Si tuan rumah pura-pura makan. Tamunya makan nyantai, kenyang tamunya. Mereka kelaparan malam itu. Tapi ketika sholat subuh, Nabi berdiri di pintu. Ketika sahabat ini datang, Allah memberkahi keluarga orang ini. Allah memberkahi keluarga orang ini. Kenapa? Dia mendahulukan tamunya daripada dirinya sendiri. Coba bayangin coba. Kalau Rasul menyampaikan berita, Allah memberkahi keluarga orang ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Inilah orang-orang Madinah yang terkenal itu. Maka malu kita kalau kita ngaku orang Indonesia itu kayaknya lebih hebat dari orang-orang Mekah Madinah ya. Ada orang yang merasa dirinya lebih hebat. Kalau kami ini Islam yang santun, enggak kayak orang Arab. Malu. Coba bercermin agak lebar dikit cerminnya itu. Malu. Jangan pernah, kami Indonesia ini lebih baik dari orang Makkah Madinah itu. Dipilih Allah. Indonesia itu enggak dipilih sama Allah untuk menghantarkan Nabi. Orang Makkah Madinah yang dipilih sama Nabi. Kenapa? Akhlaknya memang begini. Jangan merasa lebih hebat. Kadang saya agak gimana gitu ngelihat orang Indonesia merasa lebih. Bukan berarti kita jelek-jelekin Indonesia ngangkat-ngangkat Arab, enggak. Tapi jelek-jelekin Arab ngangkat-ngangkat kita itu juga bukan adab yang baik. Orang Arab itu dipilih sama Allah. Karena begini memang akhlaknya. Kalau kita belum tentu. Jangan kelaparan Nabi itu kalau kita yang suruh ngerawatnya. Ya kan? Buktinya kita kalau kondangan aja berebut. Udah pegang somai, pegang ini masih lari ke sana lari ke sini kita. Lah kayak nggak pernah makan. Boro-boro kita mau kayak sahabat tadi, tahan lapar yang penting tamu kenyang. Boro-boro. Bila perlu tamunya kita pelorotin kalau kita. Ya, kok jadi marah-marah begini jadinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya para sahabat-sahabat itu. Subhanallah, dipersaudarakan. Maka ini mungkin sebagai kesimpulan kita, lihatlah. Ada 3 makar para orang kafir Quraisy tadi, menangkap, membunuh, mengusir. 3 juga yang dilakukan Nabi. Pertama hijrah. Maka kata Nabi, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Muhajir itu orang yang hijrah itu kata Nabi adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dibenci Allah atasnya. Maka kita umat Islam ini berusaha meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah. Ternyata mengumpat itu dibenci sama Allah, tinggalkan. Menggunjing, menghibah itu dibenci sama Allah, tinggalkan. Pecah belah sesama umat Islam dibenci sama Allah, bersatu kita. Bersatu. Apa yang dibenci sama Allah, tinggalkan. Ya. Mengumbar aurat di depan orang banyak, dibenci sama Allah dan Rasulnya, tutup aurat.
Maka kita bapak-bapak jangan pakai celana pendek di depan umum. Tampak dengkul kita itu aurat. Ibu-ibu bukan hanya berpakaian, tapi menutup lekuk-lekuk tubuh. Itu aurat lekuk tubuh itu. Ini kadang enggak. Subhanallah, dibelikan sama suami pakaian longgar, disekeng. Biar tampak pinggulnya. Allahu Akbar. Yang disekeng, buka sekengannya biar longgar. Ini enggak, udah longgar disekeng. Udah jilbabnya lebar, disempitin jilbabnya. Nah, apa yang dibenci sama Allah kita tinggal. Hijrah kita, hijrah meninggalkan yang tidak baik. Yang kedua yang dilakukan Nabi adalah membangun masjid, memakmurkan masjid. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita di kota, alhamdulillah kita bersyukur. Subuh saja sudah lumayan jamaahnya. Apalagi maghrib sama isya. Saya beberapa minggu yang lalu ceramah di luar kota, ceramah di Palembang. Yang jemput saya itu lewat jalur darat, lewat Ranau. Tepatan ada yang harus kita lewatin Ranau. Di daerah situ ya Allah mau salat zuhur saja banyak masjid yang tutup. Tutup masjid, tutup. Ustaz kita nyari yang ada jamaah, siap. Cari, tidak ada. Bahkan subhanallah besok malamnya kita ngebun salat maghrib di sekitar situ lagi. Ya Allah ya Rahman, bayangin salat maghrib cuma 2 orang. Allah, masjid sebagus itu. Ya Allah, ada mati saya. Begini masjid, sepi. Nah maka memakmurkan masjid ini bagian dari kekuatan kita. Ketika masjid sudah ramai oleh jamaah, berarti cinta pada Islam sudah mulai tampak. Kekuatan kita akan muncul kembali ketika masjid-masjid sudah ramai oleh jamaah. Maka bersedih kita kalau masjid sedikit, jamaahnya sedih. Maka saya dengan corona kemarin nggak boleh sholat berjamaah taraweh, gitu. Sepi. Ya Allah. Nah, kita ngeliat masjid sepi bulan Ramadan. Biasanya minimal orang banyak, habis zuhur tidur bergelimpangan. Ini tidak ada, masjid sepi. Sedih melihat. Maka saya khutbah pertama, sholat Jumat, ngelihat jamaah jarang-jarang gitu. Netes air mata saya, ya Rob. Alangkah sedihnya kami, sholat Jumat saja tidak boleh lagi rapat-rapat. Sedih. Karena makmurnya masjid, ini adalah lambang kekuatan umat. Selama masjid kita masih sepi, maka jangan harap kekuatan umat akan kembali. Maka Nabi lihatlah, bangun masjid di Kuba, bangun masjid di Nabawi. Yang ketiga yang dilakukan Nabi adalah ta'akhi, mempersaudarakan kaum muslimin. Maka selama kita tidak ada ukhuwah Islamiyah yang kuat, jangan harap Islam akan kuat. Jangan harap. Maka lihatlah, orang kafir tahu persis dengan rumus ini. Umat Islam itu tidak boleh bersatu. Tidak boleh bersatu. Dulu yang pertama kali berdiri organisasi di Indonesia ini namanya Serikat Dagang Islam, SDI. Pendirinya adalah Samanhudi, Kiai Haji Samanhudi. Siapa beliau ini? Pedagang, pembatik yang jual baju batik, dasar batik. Nah, kalah saingan dengan saudara kita Cina. Kenapa? Cina dapat izin dari Belanda, dapat dukungan dari Belanda. Sementara pedagang-pedagang lokal tidak leluasa bergerak. Sehingga kalah persaingan dengan Cina. Sehingga untuk menguatkan persatuan, mereka bikin Serikat Dagang Islam. Setelah itu berdiri pula organisasi yang sifatnya, kalau ini kan cuma pedagang-pedagang saja. Ini berdiri organisasi yang relatif terbuka untuk semua umat Islam. Apa namanya? Jami'ul Khairat. Pendirinya siapa? Para ustaz. Wabil khusus keturunan Arab. Maka disebutlah organisasi ini dengan Jami'ul Khairat, perhimpunan kebaikan. Belanda nggak suka dengan organisasi modern begini. Belanda nggak suka. Maka dia bikin tandingan organisasi ini untuk mudah diadu domba. Maka dibuatlah Jami'ul Khairat versi Indonesia. Himpunan kebaikan versi Indonesia. Apa namanya? Budi Utomo. Saya beribu sayang, Harkitnas di Indonesia itu hari berdirinya Budi Utomo. Padahal sebelum Budi Utomo berdiri, itu sudah ada Jami'ul Khairat. Dan uniknya, baca di buku Api Sejarah. Uniknya, ketika para pemuda Yong Salebes, Yong Sumatera Nembon, Yong Java hendak melakukan Kongres Pemuda kedua, Budi Utomo termasuk organisasi yang menentangnya. Ini sejarah. Kenapa? Karena anggota Budi Utomo ini adalah para ningrat yang tidak pernah merasakan pahitnya dijajah. Gitu. Maka lihat, dia adu domba terus. NU sama Muhammadiyah, puluhan tahun kita berantem. Kalau Ustaz NU ceramah jelekin Muhammadiyah. Kalau Ustaz Muhammadiyah ceramah jelekin NU. Iya kan? Muhammadiyah itu kayaknya lebih berbahaya daripada PKI itu sendiri. Belakangan kita sadar, oh ternyata
Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu belajarnya samaan. Berguru ke Kiai Halil Bangkalan, berguru pada Kiai Soleh Darat, berguru pada Khatib Al-Minangkabawi, salah seorang mufti di kota Makkah ketika itu. Samaan. Sehingga sadarlah kita, oh ternyata Muhammadiyah sama NU ini sumbernya sama. Bahkan Gus Dur ketika dia kuliah di Jogja, itu nginepnya di rumah mendiang Ahmad Dahlan. Sadar kita, oh ternyata malu kita di bawah ribut. Wong pendirinya saja bersaudara rupanya. Sehingga sekarang sudah mulai agak cair. NU sama Muhammadiyah tidak lagi bertempur. Tapi musuh kita tidak ingin umat Islam bersatu. Dibikinnya musuh baru. Apa namanya? Wahabi. Lihat. Yang nggak beda sama kita Wahabi. Semuanya Wahabi, Wahabi, Wahabi. Sampai kelepon aja dibahas berhari-hari. Kelepon gak Islami lah. Allahu Akbar. Uniknya para ustadz ikut pula ribut. Maka saya sedih kalau ada ustadz yang selalu menabuh genderang perang. Pengen kayaknya umat ini gontok-gontok. Wih ini Wahabi ini. Lihatlah kita sekarang ini. Kayaknya Wahabi itu lebih berbahaya daripada PKI. Padahal kalau kita ibadah haji 40 hari kita di Makkah. Kita sholat di belakang Imam Sudais. Imam Sudais siapa? Wahabi. Apakah kita merasa nggak sah sholat kita? Nggak sah sholat saya ini. Kenapa? Imamnya Wahabi nih, sesat ini. Sesat. Apakah begitu? Maka waspadalah, waspadalah. Wahai saudaraku sama muslim, wahai para ustaz. Mari kita menyadari ini. Musuh-musuh kita begitu ingin kita senantiasa ribut itu. Kenapa kita nggak melapangkan hati kita untuk sesama muslim? Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Saling sayang menyayang dengan sesama mukmin. Saling sayang menyayang. Beda-beda pendapat. Subhanallah. Memang sudah takdirnya beda pendapat itu. Dengan beda pendapat menjadi luas wawasan kita. Jangan berpecah belah. Tidak ada kekuatan ketika kita berpecah belah. Bersatulah kata kuncinya. Bersatulah. Menyatukan fikih tidak mungkin. Menyatukan pemahaman kita tentang syariah tidak mungkin. Yang bisa kita satukan adalah hati kita. Saling sayang menyayangi. Saling sayang menyayang. Jangan saling tuding, jangan saling salah menyayang, jangan saling berpecah belah. 3 hal ini yang dilakukan Nabi. Maka subhanallah, subhanallah. Mari mudah-mudahan dengan peristiwa hijrah ini kita semua menyadari ini. Bahwa musuh-musuh kita sangat ingin, sangat kuat keinginannya untuk memecah belah kita, sehingga umat Islam ini tidak akan pernah bangkit kekuatannya karena kita ribut sesama kita. Nah, mudah-mudahan dengan peristiwa hijrah ini kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Dengan itu semua mudah-mudahan kekuatan umat Islam akan kembali sebagaimana kuatnya umat Islam di zaman Nabi dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ikum ajmain, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya? Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh bertanya di luar. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ditambung dulu nih, ada Ya. silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kita itu kan nabi dirinya. Ya. Ketika kita dihina diri kita nggak apa-apa. Tapi kalau anak kita dengar diri kita dihina depan anak kita pasti akan normal. Apakah posisi kita dengan hina Nabi Muhammad SAW itu melakukan seperti nabi atau kita membela seperti itu? Ya. Kedua, tadi mungkin saya Nabi pertama tinggal itu di rumah Abu Musa Pak Abu Ayyub. Oh iya. Ya. Ada lagi? Ibu? Ya, begini jam. Ya. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui bahwa kalau ada musibah itu karena Allah murka atau karena ujian dari Allah. Baca diri kita sendiri ketika kita dapat musibah,
kita dalam keadaan tidak bermasalah dengan Allah, pendak. Tapi kalau kita banyak melanggar ajaran Allah, banyak melakukan dosa, kemudian Allah ingatkan, bisa jadi itu sifatnya peringatan, bukan ujian, gitu. Untuk mengingatkan kita supaya kita ingat kepada Allah atas pelanggaran yang kita lakukan. Maka ilustrasi yang seorang kontraktor yang ingin memanggil anak buahnya tukang ngaduk di bawah, tukang di bawah, itu bagus tuh. Dia berada di lantai 5, tukang ngaduk itu di bawah. Dia tidak perlu orang itu, dia panggil. Dia jerit-jerit manggil, tidak dengar orang itu. Akhirnya diambilnya uang receh 1.000, lemparkannya. Kena badannya, kaget dia. Oh 1.000 diambil, kan senang dia. Nggak ada lagi uang 1.000, diambilnya uang 5.000, timpukannya. Oh tambah senang. Nggak ada uang 5.000, 10.000, tambah senang. Akhirnya gerget dia karena timpuk uang kok loncat-loncat tapi nggak ngeliat ke atas. Akhirnya diambil batu segede jempol, ditimpukkannya. Kena badannya sakit, dari atas nyamper. Dia jerit, kampret, baru dia ngeliat ke atas. Nah kita juga begitu bisa jadi. Kalau dikasih kenikmatan oleh Allah, tambah besar kenikmatan, tambah lupa kita, tambah loncat-loncat. Tapi ketika dapat musibah baru kita melihat ke atas. Nah demikian juga kita, kalau kita dapat musibah, coba lihat diri kita, ya Allah, ini musibah karena Engkau mengujiku, hendak menaikkanku derajatku di hadapanmu, atau Engkau murka karena dosa yang kulakukan. Nah ketika kita tidak punya masalah sama Allah, kita dalam keadaan taat, kita meninggalkan kemaksiatan, Pak, insya Allah itu ujian. Tapi kalau kita memang pernah melakukan dosa, maka bisa jadi itu peringatan dari Allah. Insya Allah begitu. Yang kedua, sudah ya ibu-ibu ya. Yang kedua, masalah sejarah tadi betul. Saya lupa, bukan Abu Musa al-Asy'ari, namanya Abu Ayyub al-Ansari. Betul, Abu Ayyub yang betul, bukan Abu Musa. Abu Ayyub al-Ansari. Yang ketiga berkenaan dengan bagaimana kalau orang menghina kita. Nabi itu dihina, dicaci maki, tidak balas. Nabi diam. Apakah kalau kita dicaci dihina begitu? Tidak begitu. Nabi, sekali lagi kita bedakan Nabi dengan para sahabat. Umar nggak boleh dihina. Habis orang kalau menghina Umar, ya kan? Habis orang kalau menghina Umar. Abu Bakar juga gitu, lihat. Abu Bakar dicaci maki sama seseorang, Abu Bakar diam. Gitu. Lain kali dicaci maki lagi, Abu Bakar diam. Lain dicaci lagi, Abu Bakar membalasnya, Nabi pergi. Abu Bakar khawatir, ya Rasul, aku dicaci maki diam, kau diam. Lagi datang lagi orang mencaci maki, aku diam, kau diam. Tapi kenapa ketika aku membalasnya kau pergi? Apa kata Nabi? Ketika engkau diam, yang datang para malaikat mendoakanmu. Tapi ketika kau membalas caciannya, maka yang datang setan. Aku tidak mau satu majelis dengan setan, kata Nabi. Nah berarti dari kejadian ini kita boleh membalasnya. Cuman kita punya dua pilihan. Kalau kita bersabar dengan caci maki, maka kita didoakan oleh malaikat-malaikat Allah dengan kesabaran itu. Kita didoakan oleh para malaikat Allah dengan kesabaran. Kita sabar, gitu, walaupun kita punya keinginan misalnya untuk membalas kejahatan orang itu. Tapi kita nggak membalasnya, kita dapat doa dari para malaikat. Allahu Akbar. Malaikat yang mendoakan kita. Ketika kita membalasnya, yang datang adalah para syaitan. Maka kalau kita balas tambah panas hati kita. Kenapa? Karena syaitan sudah berkumpul di situ. Iya. Nah sekarang kalau para sahabat setiap nabi dihina membela dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Bahkan masuk Islamnya Hamzah itu dari hinaan Nabi. Ketika Abu Jahal menyakiti Nabi, Nabi lagi sujud dipukul oleh Abu Bakar sampai berdarah. Maka ketika Hamzah pulang berburu, orang mengatakan, wahai Hamzah, ponaanmu Muhammad tadi dipukul sama Abu Jahal. Hamzah berbalik. Abu Jahal kalau bahasa kita lagi ngotak di depan teman-temannya. Tadi Muhammad kepukul nggak ngayar, nggak berani balas gitu. Dia nggak tahu kalau Hamzah sudah di belakangnya. Apa yang dilakukan Hamzah? Diambilnya busur panahnya, dipukulnya kepala Abu Jahal sampai Abu Jahal tersungkur. Ketika dia noleh Hamzah, apa kata Hamzah? Ini lawanmu, bukan Muhammad. Apa kata Abu Jahal? Wahai Hamzah, satu sama. Aku melukai Muhammad, kau sudah melukaiku. Satu sama. Ketahuilah kata Hamzah, aku sudah masuk agama Muhammad. Lihat, ini gambaran pembelaan para sahabat pada Nabi. Maka ketika Nabi sekarang dihina dengan karikatur, dengan bikin film kalau Nabi itu cabul, bagaimana kita wajib membela kalau Nabi yang dihina? Kenapa? Karena kita wajib membela atribut Islam.
Wajib hukumnya membela. Apa atribut Islam itu? Allah, Nabi, Quran, masjid. Itu wajib kita belanya itu. Ketika Allah dihina, saya kadang ya Allah baca FB itu merinding saya. Merinding. Kenapa? Allah digambarkan sebagai satu tidak layak. Nabi digambarkan Allahu Akbar. Kenapa saya merinding? Karena kalau orang ini diazab Allah, azabnya itu bisa jadi menimpa kita juga. Kalau Allah datangkan gempa, apa orang yang ini aja yang kena azab? Enggak. Saya nggak ngerti kenapa sekarang orang begitu leluasa menghina atribut-atribut kita ini. Menghina para ulama kita, menghina masjid kita, menghina Quran. Orang injak-injak Quran, gadis-gadis di FB itu. Allah Akbar. Kita wajib membela itu. Wajib. Maka saya terharu ketika ada orang yang membakar Quran. Seorang pemuda loncat kemudian memukulnya. Itulah dorongan iman sebetulnya. Bukan babnya sabar kalau di situ. Nabi dihina, sabar, kita sabar, nggak apa-apa. Insya Allah masuk surga, kita sabar. Bukan. Karena sabar yang salah inilah sebabnya yang menyebabkan orang lebih leluasa menghina Islam. Gitu. Maka ketika saya termasuk yang bersepakat ketika teman-teman kita berkumpul di Jakarta 212, 1411 dan sebagainya. Saya setuju itu. Kenapa? Karena atribut kita yang dihina. Kalau ini tidak ada pembelaan, maka orang akan lebih leluasa lagi menghinanya. Jadi kalau masalah Nabi dihina, sikap kita wajib kita membelanya. Hukumnya wajib. Nah, berlaku kata-kata Buya Hamka itu. Kalau agama kalian dihina, kalian tidak membelanya, ganti baju kalian dengan kain kafan. Karena pada hakikatnya kalian sudah mati, kata Buya Hamka. Ini pancaran iman. Jadi kalau Allah dihina, Muhammad dihina, Quran dihina, masjid dihina, Islam dihina, tidak ada pembelaan kita, itu agak bahaya. Apalagi di negeri yang mayoritas Muslim begini, kita nggak bela. Kecuali kalau di negeri yang memang kayak kita di Tiongkok misalnya, semuanya komunis, Islam dihina, kita nggak berani membela, ma'fu anhu, dimaafkan, dimaklumi. Kenapa? Karena kalau kita membela terancam jiwa kita. Tapi kalau di negeri yang mayoritas Muslim ini kita nggak mau membela Islam, ya mau di mana lagi kita ada pembelaan itu? Jadi kesimpulannya, kalau Islam yang dihina, wajib kita membelanya. Islam sendiri, orang Islam itu ada mengatakan Nabi aja dulu dihina nggak apa-apa, diri Nabi sendiri gitu. Itu kan dibentuk kan itu saja. Banyak kita yang terpengaruh dengan kata-kata itu. Maksudnya Nabi dihina, Nabi nggak membalas. Kenapa kita umatnya kok sok hebat gitu ya? Ya, bedanya Nabi dengan kita. Nabi itu pembawa syariat. Maka apa yang dilakukan Nabi itu akan menjadi contoh buat umat. Nabi ketika dihina, kenapa dia bersabar? Karena dia contoh buat umat. Contoh buat umat. Gitu. Contoh apa yang dia lakukan itu akan menjadi hukum dalam gitu. Maka kalau beliau dihina langsung dipukulnya, berarti setiap orang hina nanti sunnah kita memukulnya. Gitu. Nah, ini harus kita bedakan bahwa Nabi ini adalah pembawa syariat, bahwa apa yang dikatakan beliau, apa yang dilakukan beliau itu menjadi sunnah kita melakukannya. Sunnah melakukannya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa Nabi ketika dihina kok dia diam. Kenapa Nabi ketika dihina dia diam. Karena itu akan menjadi sunnah, akan menjadi syariat bagi umatnya. Nah, bagi kita kalau kita membela Islam kemudian kita memukul orang yang menghina Islam, itu nggak bakal jadi sunnah, nggak akan menjadi syariat. Logikanya begini, kenapa misalnya yang sifatnya misalnya Nabi nggak mau sholat tarawih berjamaah sepanjang tahun? Karena yang dilakukan Nabi itu syariat. Takut dijadikan sholat tarawih berjamaah itu jadi wajib. Gitu. Jadi Nabi melakukan itu memang benar-benar atas bimbingan Allah supaya memang itu tidak akan memberatkan umatnya. Jadi Nabi bersabar ketika dihina supaya itu nggak jadi syariat. Kalau tiap Nabi dihina dia mukul, tiap Nabi dihina nyambut pedang, nanti umatnya sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Tiap dihina misalnya nyambut pedang. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa Nabi bersabar terhadap ujian-ujian ini. Gitu, terhadap ujian ini. Tapi kalau Islam yang dihina, Nabi marah. Nah, berarti ini jadi syariat. Berarti kalau Islam yang dihina, dia marah. Tapi kalau pribadi beliau yang dihina, beliau tidak marah. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya kita kalau Islam yang dihina jadi syariat, kita wajib membelanya. Wajib kita marah kalau Islam dihina. Seperti itu. Tapi kalau pribadi-pribadi tentu misalnya maaf, teman-teman FPI tidak boleh marah kalau misalnya Habib Rizik yang dihina. Lah Habib Rizik itu misalnya orangnya begini-begini. Ya jangan marah. Ya. Tapi kalau keulamaannya yang dihina, dia wajib marah.
Kita bedakan mana pribadi. Kalau Edison yang dihina misalnya, ya pribadi Edison. Memang saya banyak salahnya, banyak hilafnya. Alah Edison cuma ngomong aja. Ya memang ngomong, masa ngomong sambil mencak-mencak. ya pribadinya. Tapi kalau karakternya, lah Ustadz juga banyak. Nah kalau dia mengatakan Ustadz juga banyak yang masuk neraka, itu wajib kita bela. Kenapa? Karena Ustadz yang dihinanya, bukan Edisonnya. Kalau Edisonnya masih silakan, hina habis-habisan silakan, pribadi. Tapi kalau Allah Ustadz juga belum tentu, Ustadz juga belum tentu masuk surga. Nah Ustadznya yang dihina wajib ada pembelaan. Kalau Ustadz aja belum tentu masuk surga, apalagi yang bukan Ustadz. Gitu. Orang menghina orang yang sholat, apa orang itu? Nah dia itu banyak, walaupun dia sholat itu suka migur misalnya. Nah itu yang dihina pribadinya. Tapi kalau belum tentu orang sholat itu masuk surga. Nah sholatnya yang dihina. Ini wajib pembelaan. Yang sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi yang nggak sholat. Maka wajib kita menyampaikan itu. Nah ini harus dibedakan. Jadi kenapa Nabi bersabar? Karena beliau ini menjadi sumber syariat. Kalau pribadinya yang dihina dia nggak apa-apa, tapi kalau Islamnya yang dihina dia bangkit. Nah itu menjadi syariat bagi kita. Kalau atribut Islam yang dihina, kita wajib membelanya. Wajib, jangan diam. Tapi kalau pribadi yang dihina, maka abaikan lebih baik daripada itu semua. Insyaallah begitu. Kenapa Nabi bersabar? Silakan Ibu. Ya, bagaimana dengan Al-Quran yang tidak terpakai? Kalau dia tidak mengganggu, tidak apa-apa. Jadi disimpan aja di lemari, misalnya, walaupun nggak pernah dibaca lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau sekiranya mengganggu, kemudian dipakai juga udah nggak bisa lagi. Kalau dibuka misalnya dia robek, atau Al-Quran itu akan terinjak-injak, akan terabaikan, diinjak, ngeletak-ngeletak di jalan, sebagainya, maka dibakar lebih baik, dimusnahkan, dibakar. Jadi pemusnahannya kayak mana? Bukan dibuang ke tong sampah, tapi dibakar. Sehingga dengan dibakar, mushafnya ini menjadi hilang. Dosa enggak? Enggak. Karena kita niatnya membakarnya dalam rangka memang menyelamatkan dia dari perusakan, dari penghinaan dan sebagainya. Jadi dibakar boleh. Quran-Quran tua yang memang sudah enggak bisa lagi dibaca atau tulisannya sudah tidak terlalu jelas, dibakar enggak apa-apa. Enggak berdosa kita. Karena niat kita membakarnya dalam rangka supaya Quran ini terjaga, jangan sampai dia terinjak-injak, bertaburan di jalan gitu, jangan sampai seperti itu. Maka lebih baik dia dimusnahkan. Cara memusnahkannya dengan dibakar. Benar, tidak berdosa kita membakar Al-Quran sudah tidak terpakai lagi. Soalnya Quran sudah rontok-rontok cetakannya, jadi udah nggak nyaman lagi, udah buka dia bertaburan misalnya. Itu dimusnahkan dengan dibakar juga tidak masalah, diperkenankan dalam Islam. Gitu. Baik, insyaallah kita sebutkan kalau pada saat ini saya telah menyampaikan materinya. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di Sabtu pekan depan, insyaallah bersama Ustaz Habib Ahmad Ghazali, dan mudah-mudahan insyaallah beliau bisa mengisi. Baik, mungkin kita sebutkan kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama jalan alhamdulillah dan rotul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf, minta maaf atas kehadirannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Ngisi di ini. Pondok teluk. Ini dulu nih.